Kisah ini terjadi pada tahun 1998 di sebuah puskesmas kecil bernama Puskesmas Sukamaju yang terletak di pinggiran Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Puskesmas itu berada di tepi jalan kampung yang sepi, diapit kebun pisang dan beberapa rumah warga yang berjauhan. Di siang hari, tempat itu tampak biasa saja. Namun saat malam tiba, bangunan tua berlantai keramik kusam itu terlihat jauh lebih suram. Lampu halaman sering berkedip dan suara serangga dari kebun di samping seolah menambah kesunyian yang tidak wajar. Rasmi, seorang mahasiswi keperawatan berusia 20 tahun, baru menjalani magang di sana sekitar 4 minggu. Malam itu adalah malam ketiganya mendapat shift penutup dari jam 5 sore hingga puskesmas tutup pada pukul 9. Hujan sudah turun sejak pukul 7, membuat udara lembab dan dingin menusuk kulit. Rasmi mengenakan jaket tipis yang sebenarnya tidak cukup menghalau udara malam, tapi ia terlalu lelah untuk memperdulikannya. Di ruang tunggu yang lampunya setengah mati, hanya ada dirinya dan perawat senior bernama Bu Santi yang sedari tadi tampak gelisah tanpa alasan jelas. Sekitar pukul 20.55, mereka mulai beres-beres. Rasmi menyapu lantai yang basah oleh bekas tapak sandal pasien. Bu Santi merapikan meja administrasi sambil sesekali mengintip keluar melalui pintu kaca depan. Setiap kali jarum jam bergerak mendekati pukul 9, wajah Bu Santi terlihat semakin tegang. Ketika jam dinding menunjukkan pukul 21 tepat, ketukan itu terdengar, pelan namun jelas. Rasmi menegakkan tubuhnya dan menatap pintu kaca yang penuh bercak hujan. Sosok lelaki tua berdiri di luar. Ia memakai jas hujan plastik berwarna bening yang sudah robek di bagian punggung. Rambutnya beruban dan menempel ke dahi, seolah ia sudah lama terkena hujan. Kepalanya tertunduk dalam, sehingga wajahnya tidak terlihat. Rasmi menelan ludah, merasa ada sesuatu yang tidak lazim dari cara tubuh lelaki itu berdiri. Bahunya terlalu menurun, seperti kelelahan parah atau mungkin terluka. Tangan kirinya menggenggam sesuatu yang Rasmi tidak bisa lihat dengan jelas. Hanya tampak seperti kantong plastik hitam kecil. Dia datang lagi. Gumam Rasmi lirih, hampir seperti hanya berbicara pada dirinya sendiri. Rasmi menoleh. "Bu, itu pasien ya?" Bu Santi tidak langsung menjawab. Setelah beberapa detik, ia akhirnya berkata, "Iya, buka saja." Nada suaranya terdengar seperti perintah yang tidak bisa diganggu-gugat, meski jelas ada rasa takut di dalamnya. Ketika pintu dibuka, lelaki itu melangkah masuk tanpa mengangkat wajah. Rasmi memperhatikan setiap detail gerakannya. Jalannya tidak sempoyongan, tidak juga seperti orang sakit biasanya. Lebih seperti orang yang menahan sesuatu. Entah rasa sakit atau rasa lain yang tidak bisa dijelaskan. Yang membuat Rasmi semakin tidak nyaman adalah saat ia melihat kaki lelaki itu. Kulit telapak kakinya pucat, hampir keabu-abuan, seperti seseorang yang terlalu lama berada di air. Dan pada sela-sela jemarinya ada noda lumpur yang tampak basah. Padahal halaman puskesmas berlantai semen dan tidak ada tanah betek di sana. Ketika pintu menutup, untuk sesaat Rasmi melihat wajah lelaki itu dari samping. Mata kirinya tampak sedikit membiru, seperti memar, dan bagian bawah dagunya tampak lecet panjang, seolah tergresek benda keras. Tetapi yang paling mengganggu adalah bentuk senyum tipis yang muncul sesaat di ujung bibirnya. Senyum yang tidak cocok dengan tubuhnya yang gemetar dan langkahnya yang berat. "Tolong," ucapnya pelan. Suaranya serak, seperti seseorang yang lama tidak berbicara.
Kalimatnya terdengar tidak tuntas, seolah ada banyak kata yang ingin ia ucapkan namun tertahan. Rasmi menangguk, meski dadanya terasa semakin berat. Ada perasaan seolah lelaki ini datang untuk diperiksa, tetapi datang untuk hal lain yang belum dipahami oleh Rasmi. Ketika lelaki itu berjalan menuju ruang pemeriksaan, Rasmi melihat sesuatu yang membuatnya membeku beberapa detik. Dari bawah jas hujannya, di bagian belakang menetes air berwarna kecoklatan. Bukan darah, tapi air keruh yang biasa muncul dari genangan yang tidak bersih. Dan anehnya, tetesan itu tidak berhenti meski ia sudah berada di ruangan yang kering. Tanpa Rasmi sadari, malam itu adalah pertama kalinya ia melihat pasien terakhir yang selalu datang pada jam yang sama. Dan itu juga malam ketika naluri Rasmi mulai memberitahunya bahwa lelaki ini bukan pasien biasa dan bahwa ia mungkin tidak pernah benar-benar pulang dari tempat yang seharusnya menjadi tujuan terakhirnya. Ruang pemeriksaan malam itu hanya diterangi satu lampu neon panjang yang menggantung tepat di tengah ruangan. Cahayanya redup dan sering berkedip, sehingga setiap benda di dalam ruangan terlihat memiliki bayangan ganda. Rasmi memperhatikan bagaimana lelaki tua itu duduk di kursi pasien. Ia tidak mengeluh, tidak meminta apa-apa, bahkan tidak menatap sekeliling. Ia hanya duduk diam dengan kepala sedikit menunduk, kedua tangannya diletakkan di atas lutut, dan jas hujannya masih meneteskan air keruh ke lantai. Rasmi ingin meminta lelaki itu melepas jas hujannya, tetapi perkataan itu tertahan di tenggorokan. Ada sesuatu pada cara lelaki itu duduk, terlalu kaku, terlalu rapi, seperti seseorang yang tidak ingin menunjukkan kondisi tubuhnya yang sebenarnya. Bu Santi berdiri di sudut ruangan sambil menutup pintu perlahan. Pandangannya tidak lepas dari lelaki itu, seolah ia sedang menunggu sesuatu terjadi atau sedang memastikan sesuatu tidak terjadi. Rasmi berdaham kecil. "Bapak, keluhannya apa?" Suara itu terdengar lebih lemah daripada yang ia maksudkan. Lelaki itu tidak menjawab. Ia perlahan mengangkat wajahnya. Dan inilah pertama kalinya Rasmi melihatnya dengan jelas. Wajah itu tampak pucat, namun bukan pucat karena sakit. Lebih seperti wajah yang sudah lama kekurangan sirkulasi darah. Kulitnya tidak lagi memiliki rona, dan di bagian dekat pelipis kanan terdapat luka memanjang seperti bekas terbentur tepi benda keras. Luka itu bukan baru, namun juga bukan luka lama. Masih tampak basah di beberapa bagian seperti tidak pernah benar-benar mengering. Mata lelaki itu tampak cekung dengan lingkaran gelap yang menonjol. Tetapi pandangannya bukan kosong. Ada sesuatu yang terlindung di balik sorot matanya. Sesuatu yang membuat Rasmi merasa seperti sedang dilihat dari jarak yang terlalu dekat, meski lelaki itu duduk beberapa meter darinya. "Lolong," gumam lelaki itu tiba-tiba. Kalimatnya terputus, tidak jelas maksudnya. Rasmi mencoba memahami. "Bapak, kecelakaan di jalan?" tanyanya hati-hati. Lelaki itu menggeleng perlahan. Gerakan kepalanya kaku seperti seseorang yang sendinya tidak bergerak dengan baik. "Jalan gelap," lanjut lelaki itu lirih. Bu Santi memberi isyarat halus pada Rasmi agar tidak bertanya terlalu banyak. Tatapan itu membuat Rasmi menahan rasa penasaran yang mulai mengganggu pikirannya. Rasmi lalu mengambil tensimeter. Ia membungkuk perlahan, memasang manset di lengan lelaki itu. Pada saat itulah ia menyadari sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding. Kulit lengan lelaki itu terasa sangat dingin, bukan dingin biasa. Dingin seperti benda yang sudah lama berada di tempat tanpa cahaya matahari. Rasmi menarik tangannya spontan, namun lelaki itu tidak bereaksi. Ia hanya tetap duduk, menatap lurus ke depan tanpa berkedip. Rasmi mencoba menenangkan diri, lalu menekan tombol tensimeter. Angka di layar mulai berjalan, kemudian berhenti di angka yang tidak masuk akal. Angka 0. Rasmi mengulang. 0 lagi. Ia menelan ludah dan mengangkat wajah ke arah lelaki itu. Kali ini, ia melihat detail yang sebelumnya terlewat.
Di leher pria itu, tepat di sisi kiri ada memar keunguan yang melingkar seperti bekas lilitan. Bekas itu samar namun jelas bukan memar biasa. Rasmi pernah melihat foto seperti itu pada kecelakaan lalu lintas, terutama korban yang terlempar dan terhimpit tali pengaman atau terbentur sabuk pengaman yang menjerat leher. Bu Santi, tensinya, Rasmi hampir berbisik. Bu Santi pun memotong cepat. Sudah, biar saya yang lanjut. Nada suaranya tegas, hampir seperti sedang memerintahkan anak kecil untuk diam. Rasmi berdiri, mundur beberapa langkah. Ada rasa tidak puas, ada rasa penasaran, tapi lebih banyak rasa takut yang membuatnya tidak ingin tetap berada dekat lelaki itu. Ia keluar ruangan, menutup pintu dengan perlahan, namun hatinya tetap berdebar. Dari balik kaca kecil di pintu, Rasmi melihat sesuatu yang membuatnya terpaku. Lelaki itu langsung menoleh ke arah pintu tempat Rasmi berdiri. Padahal tadi ia selalu menunduk atau menatap lurus ke depan. Kini tubuhnya tidak bergerak, tetapi kepalanya berputar perlahan hingga wajahnya menghadap tepat ke pintu. Dan untuk pertama kalinya sejak masuk, lelaki itu tersenyum. Senyum yang tidak seharusnya berada di wajah seseorang yang sedang meminta pertolongan. Senyum yang terlalu lebar, tidak wajar, dan tampak seperti seseorang yang sedang mengingat sesuatu yang seharusnya tidak diingat. Rasmi tersentak mundur. Ia menutup mata, mencoba bernafas. Tapi ketika ia membuka mata lagi dan melihat ke kaca pintu, lelaki itu sudah kembali menunduk, seolah senyum tadi tidak pernah terjadi. Di saat itu Rasmi mulai merasa bahwa ada sesuatu yang salah dengan puskesmas ini. Bukan hanya malam itu, bukan hanya lelaki itu, tapi keseluruhan tempat ini dan sesuatu yang Bu Santu sembunyikan sejak awal. Rasmi hanya belum tahu bahwa malam itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sesuatu yang tidak mencari perawatan, tetapi mencari seseorang. Dan untuk alasan yang belum dipahaminya, lelaki tua itu tampak begitu memperhatikan Rasmi, lebih dari siapapun yang pernah datang ke puskesmas itu sebagai pasien terakhir. Setelah meninggalkan ruang pemeriksaan, Rasmi berjalan ke ruang administrasi dengan langkah yang tidak stabil. Perasaan aneh yang menggelayut sejak lelaki tua itu datang, kini berubah menjadi sesuatu yang lebih berat. Seperti ada beban dingin yang menempel di punggungnya. Ruangan administrasi itu kecil, penuh rak berisi map rekam medis yang usianya tampak lebih tua dari bangunan puskesmas itu sendiri. Lampu kuning kecil di sudut ruangan memberi cahaya yang remang, membuat setiap sudut tampak seperti menyimpan bayangan tambahan. Rasmi mencoba mengalihkan perhatian dengan merapikan berkas. Namun pikirannya terus kembali pada senyum lelaki itu, pada luka di pelipisnya, pada bekas lilitan di lehernya, dan pada kulit tangannya yang dingin seperti benda mati. Ia menutup mata beberapa detik, mencoba bernapas lebih pelan, tapi bayangan senyum itu tetap muncul. Setelah beberapa menit, pintu ruang pemeriksaan terbuka. Bu Santi keluar sambil menunduk sedikit. Wajahnya tampak pucat. Tanpa menatap Rasmi, ia berkata singkat, "Sudah, dia boleh pulang." Hanya itu, tidak ada rekam medis yang diberikan, tidak ada catatan kondisi, tidak ada instruksi lanjutan. Bu Santi kemudian berjalan ke meja administrasi, mengambil sebuah kunci, lalu membuka laci terkunci yang jarang dibuka. Rasmi yang berdiri beberapa langkah di belakangnya, memperhatikan gerak-geriknya. Bu Santi mengeluarkan sebuah map lusuh berwarna abu yang pinggirannya mulai terkelupas. Map itu tidak seperti map lain yang rapi dan tersusun berdasarkan tahun. Map itu tampak disembunyikan, disimpan jauh di belakang. Tanpa membuka isinya, Bu Santi menutup kembali laci itu dengan cepat. Terlalu cepat untuk sesuatu yang katanya hanya berkas pasien biasa. Rasmi mendekat. "Bu, pasien tadi namanya siapa?" Tanyanya pelan, mencoba meredam kegugupan. "Tidak perlu ditulis," jawab Bu Santi singkat. "Tapi semua pasien harus dicatat, kan?" Rasmi mencoba menjaga nada suaranya tetap netral. Bu Santi menoleh. Tatapannya tajam, bukan marah, tapi seperti seseorang yang sedang memutuskan apakah akan memberi penjelasan atau membungkam. "Kamu baru di sini. Ada hal yang tidak perlu kamu tahu." Kalimat itu membuat Rasmi merasa seolah berdiri di ambang sesuatu yang seharusnya tidak ia buka. Tapi semakin dilarang, semakin ingin ia tahu.
Setelah beberapa menit hening, Bu Santi kembali mematikan komputer, membereskan meja dan bersiap pulang. Rasmi melihat dari kejauhan lelaki tua tadi berjalan keluar dari pintu depan puskesmas. Ia tidak membawa apapun, bahkan kantong plastik kecil yang tadi ia pegang sudah tidak terlihat. Lelaki itu berjalan perlahan ke arah jalan kampung yang gelap tanpa menoleh ke belakang. Saat sosok lelaki itu menghilang di tikungan, angin dingin tiba-tiba masuk dari sela pintu. Rasmi mengusap kedua lengannya, berusaha mengusir rasa dingin yang seolah menembus kulit. Ketika Bu Santi pergi ke ruang belakang untuk mengambil payung, Rasmi berdiri sendirian di depan rak rekam medis. Ada dorongan kuat untuk membuka laci yang telah dikunci tadi. Dorongan yang tidak rasional namun begitu kuat, seakan sesuatu di dalam ruang itu memanggilnya. Setelah ragu beberapa detik, Rasmi membungkuk dan menarik laci itu. Terkunci. Ia menghela napas dengan campuran lega dan kecewa. Namun tepat saat ia bangkit, matanya menangkap sesuatu di sela rak bawah. Sebuah map yang terjepit dan hampir jatuh. Warnanya sama seperti map yang diambil Bu Santi tadi. Lusuh, abu kehitaman dengan noda kecoklatan di sudut-sudutnya. Rasmi meraih map itu. Beratnya tidak biasa. Ketika ia membukanya, ada satu lembar foto dan satu lembar formulir kuning yang telah menguning. Foto itu menampilkan seorang lelaki tua dengan wajah yang sangat mirip pasien terakhir tadi. Namun dalam foto itu, lelaki tersebut sudah dalam kondisi meninggal. Wajahnya penuh luka, pelipisnya robek, dan lehernya memiliki memar melingkar yang sama seperti yang Rasmi lihat. Di bawah foto itu tertera nama Sumarno, meninggal tahun 1995 dalam kecelakaan jalan. Rasmi memandang foto itu cukup lama hingga tangannya gemetar. Ia menutup map perlahan, berusaha memproses apa yang ia lihat. Ketika tiba-tiba ia merasa ada seseorang berdiri di belakangnya, tanpa suara, tanpa napas, tanpa gerakan. Rasmi bergeming, ia tidak berani menoleh. Dari pantulan kaca kecil di rak, ada sosok gelap berdiri tak jauh di belakangnya. Sosok lelaki bertubuh kurus dengan jas hujan lusuh, kepala menunduk, tubuhnya setengah basah seperti baru keluar dari genangan air. Rasmi melihat tangan sosok itu terangkat sedikit, seperti hendak menyentuh bahunya. Ia menutup mata, tidak berani bergerak. Namun ketika ia memberanikan diri membuka mata dan menoleh, tidak ada siapa-siapa. Ruangan itu kosong, hanya rak berdebu, lampu kuning yang redup, dan map lusuh yang masih berada di tangannya. Tapi sesuatu berubah. Udara terasa lebih dingin, aroma tanah basah samar-samar muncul, dan pintu ruang pemeriksaan yang seharusnya sudah tertutup rapat, kini terbuka sedikit, dengan celah yang cukup untuk seseorang mengintip dari dalam. Hari berikutnya pun seperti berjalan jauh lebih cepat dari biasanya. Sepanjang hari ia merasa kepalanya penuh dengan bayangan lelaki tua itu. Senyumnya, luka di kulitnya, dan penampakan samar di rak rekam medis. Meski ia berusaha mengalihkan pikiran dengan tugas kuliah dan aktivitas magang lainnya, ingatan itu tetap menempel, seolah ada sesuatu yang menolak untuk pergi. Saat sore tiba, langit mendung menggantung rendah. Awan hitam tebal menutupi matahari, membuat udara terasa berat. Rasmi sempat berharap hujan tidak turun malam itu, tapi takdir seolah enggan memihaknya. Tepat setelah azan maghrib, hujan turun deras. Tidak ada angin, hanya suara air yang jatuh lurus seperti tirai tebal yang membatasi puskesmas dari dunia luar. Ketika ia tiba di puskesmas, Bu Santi sudah ada di dalam, duduk di balik meja administrasi sambil menatap layar komputer yang gelap. Seolah tidak ada yang bisa dilakukan, seolah hanya menunggu sesuatu yang sudah pasti akan datang. "Bu, kenapa harus saya lagi yang dapat shift malam?" tanya Rasmi pelan setelah meletakkan tasnya. Bu Santi menghela nafas dan hanya berkata, "Kamu butuh pengalaman, lagi pula tidak ada perawat lain malam ini." Jawaban itu tidak memuaskan. Rasmi tahu ada sesuatu yang disembunyikan, tapi menekan Bu Santi hanya akan membuat suasana semakin tidak nyaman. Ia akhirnya duduk, menatap jam dinding.
Angka-angkanya terlihat lebih lambat bergerak malam itu, seperti waktu sengaja memanjang untuk menambah ketegangan. Pukul 8:15, puskesmas mulai sepi. Tidak ada pasien datang sejak maghrib, mungkin karena hujan terlalu deras. Ruang tunggu tampak kosong, kursi-kursinya bersih, seakan memang sedang menunggu seseorang untuk datang. Rasmi mencoba membereskan map rekam medis. Jemarinya bergerak pelan, berusaha tetap fokus pada tugasnya, tapi pikirannya terus berkelana pada foto lelaki bernama Sumarno yang ia temukan kemarin. Ia ingin bertanya pada Bu Santi tentang lelaki itu, tentang rekam medis yang disembunyikan, tentang alasan mengapa pasien seperti itu tidak dicatat. Tapi setiap kali ia membuka mulut, ia merasa ada sesuatu yang menahannya, seperti ketakutan atau mungkin intuisi bahwa jawaban yang akan ia dapatkan bukanlah jawaban yang ia ingin dengar. Ketika jam menunjukkan pukul 20:58, Rasmi merasa jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ia mencoba menenangkan diri, menyibukkan tangan dengan menatap berkas yang sama berulang kali. 1 menit terasa seperti 1 jam. Ia tidak ingin melihat jam lagi, tetapi justru semakin memikirkan angka yang akan muncul. Pukul 9 tepat. Ketukan itu terdengar. Tidak keras, tidak mendesak. Hanya ketukan pelan yang ritmenya terlalu familiar. Rasmi menutup mata beberapa detik. Ketika ia membuka, Bu Santi sudah berdiri. Wajahnya pucat, tetapi ia berusaha terlihat tegar. "Rasmi, biar saya saja yang buka," katanya lirih. Rasmi tidak menjawab. Ia hanya berdiri dan melihat Bu Santi melangkah ke pintu. Perlahan pintu kaca itu dibuka dan seperti sudah diprediksi, lelaki tua itu kembali berdiri di depan sama seperti malam sebelumnya. Jas hujan lusuh, kepala menunduk, bahu merosot ke bawah, dan tubuhnya masih meneteskan air yang warnanya tidak benar-benar bening. Namun kali ini, ada satu hal yang berbeda. Dari posisi Rasmi melihat ke depan, ia menyadari bahwa kaki lelaki itu penuh lumpur. Bukan lumpur halaman atau kebun pisang di samping puskesmas. Warna lumpurnya terlalu gelap, teksturnya terlalu kental, seperti lumpur dari dasar sungai yang sudah lama tidak disentuh orang. Lelaki itu melangkah masuk dan Rasmi sempat menatap wajahnya sekilas. Luka di pelipisnya tampak lebih parah, sedikit lebih merah daripada malam sebelumnya, seolah diperbarui bukan membaik. Dan memar di lehernya kini tampak lebih jelas, lebih membiru, membentuk pola melingkar yang anehnya terlihat rapi. Tanpa menunggu perintah, lelaki itu berjalan menuju ruang pemeriksaan. Rasmi menahan nafas. "Bu, kenapa dia selalu kembali?" Akhirnya ia membisikkan pertanyaan itu. Bu Santi tidak langsung menjawab. Ia menatap pintu ruang pemeriksaan yang baru saja ditutup. Ada ketakutan mendalam di dalam matanya, ketakutan yang tidak pernah Rasmi lihat sebelumnya. "Dia datang ke sini malam itu," kata Bu Ratmi pelan, suaranya hampir menggemetar. 5 tahun lalu, malam hujan, jam yang sama. Dia tidak sempat masuk. Dia meninggal beberapa meter sebelum sampai di pintu ini. Rasmi tidak percaya, ketakutan, dan merasa darahnya seakan berhenti mengalir. Lalu, bagaimana bisa? Bu Sinte mengangkat tangan, menghentikannya. "Jangan bicara keras-keras, dia bisa mendengar." Rasmi menatap Bu Santi dengan campuran takut dan bingung. "Tapi, untuk apa dia kembali?" tanya Rasmi pelan. Bu Santi mengalihkan pandangan, lalu berbisik sangat pelan. "Untuk menyelesaikan yang tertunda, dan untuk seseorang yang ia lihat malam kemarin." Rasmi merasa tengkuknya meremang. "Dia melihat kamu, Rasmi," sambung Bu Santi dengan nada bergetar. Jantung Rasmi serasa jatuh ke perutnya. Ruangan terasa mengecil, udara semakin dingin. Dan dari arah ruang pemeriksaan, Rasmi merasa ada sosok yang berdiri tepat di balik pintu. Menunggu. Seakan menyadari kehadirannya, seakan mengenalinya. Dan entah bagaimana, Rasmi tahu malam ini tidak akan berakhir sama seperti sebelumnya. Karena lelaki itu tidak hanya datang untuk diperiksa. Dia datang untuk menemukan sesuatu yang hilang darinya dan mendekat kepada seseorang yang kini tidak lagi bisa menghindar.
Malam itu terasa sangat lama. Puskesmas Sukamaju seperti berubah bentuk ketika malam itu mulai merayap. "Rasmi, saya keluar sebentar ya," ucap Bu Santi yang terburu-buru berjalan menuju pintu depan. Bahkan Rasmi tidak sempat menjawab. Rasmi hanya terdiam sambil melihat sekelilingnya dengan perasaan yang tak menentu. Lampu-lampu koridor berkedip pelan, seolah kehabisan tenaga, dan bau obat yang biasanya netral kini terasa basi, menusuk, seperti sudah bercampur dengan sesuatu yang tidak harusnya ada di udara. Rasmi berdiri diam dengan gerakan yang lambat. Nafasnya berat, wajahnya pucat, namun tatapannya tetap memaksa untuk tidak mengalihkan pandang. Ia sudah melihat cukup banyak kejanggalan sejak pertama kali masuk ruang rawat itu. Jejak kaki basah, bangsal kosong yang tiba-tiba penuh, kasur berdecit padahal tidak ada siapapun, sampai sosok seperti penampakan perempuan berambut panjang yang tadi muncul di balik pintu ruang isolasi. Tapi malam ini, segala yang ia lihat berubah menjadi potongan-potongan yang perlahan menyatu menjadi sesuatu yang lebih gelap. Bukan hanya hantu, bukan hanya gangguan kecil. Ada sesuatu yang berdiam di puskesmas itu dan sepertinya menunggu waktu untuk menunjukkan wujudnya. Lampu lorong stabil sejenak, lalu padam selama 1 detik. Cukup untuk membuat Rasmi merasakan dingin menempel di tengkuknya. Ketika lampu kembali menyala, ia melihat bayangan seseorang berdiri tidak jauh di depannya. Tingginya tidak wajar. Tubuhnya terlalu kurus, kakinya seperti tidak menyentuh lantai. Rasmi menelan ludah. Bayangan itu perlahan bergerak, mendekat dengan pelan tanpa suara. Ketika jarak tinggal beberapa langkah, wajahnya terlihat jelas. Itu sosok perempuan yang tadi. Kulit perempuan itu berwarna pucat kehijauan, seperti tubuh yang terlalu lama direndam dalam air. Matanya cekung, namun besar. Kulit di sekitar kelopak terlihat sobek-sobek, dan dari celah itu tampak jaringan merah yang masih basah. Rambutnya panjang, menggumpal, menutupi sebagian wajah yang seharusnya ada hidung dan mulut, tetapi tidak ada. Hanya lubang kecil seperti goresan yang tidak semestinya mampu membuat seseorang bernapas. Rasmi terpaku. Tubuhnya ingin bergerak, namun tidak mau mendengarkan. Perempuan itu melayang dan berhenti tepat di depannya. Dari lubang kecil tempat seharusnya ada hidung, terdengar hembusan pelan. Rasmi mundur selangkah, tapi sudut matanya menangkap sesuatu yang membuat kaki itu langsung terpaku lagi. Di sepanjang lorong, dari setiap pintu yang terbuka sedikit, muncul tangan-tangan pucat. Ada yang menggenggam kusen, ada yang merayap keluar lantai, ada yang menggantung dari atas pintu seperti laba-laba. Puskesmas itu seperti meneteskan penghuninya satu persatu. Rasmi tahu ia harus keluar, harus lari. Tapi ketika ia memutuskan untuk memutar badan, perempuan tanpa wajah itu tiba-tiba berada di belakangnya. Tanpa suara, tanpa gerakan yang ia sadari, seolah perpindahannya terjadi dalam kedipan. Rasmi tersentak mundur, hampir terjatuh. Perempuan itu kini jauh lebih dekat, dan dari lubang kecil di wajahnya terdengar bisikan rendah. "Giliran kamu." Rasmi menggigil dan sangat ketakutan. Ia mundur lagi hingga punggungnya menempel pada dinding yang dingin. Lorong terasa lebih sempit, lebih panjang, lebih sesak. Tapi saat itu juga, dari sisi kiri, salah satu pintu terbuka lebar dengan benturan keras. Ruang gawat darurat yang tadi gelap kini terlihat seperti diterangi cahaya rembulan dari lampu rusak. Di dalamnya terlihat beberapa sosok mengerikan duduk di ranjang-ranjang besi. Kepala terkulai, badan membungkuk, tapi semua serentak menoleh ke arah Rasmi. Mata mereka kosong, separuh dari mereka tampak membusuk, dan semua menatapnya tanpa suara, tanpa napas. Rasmi tidak berpikir lagi. Ia tahu itu bukan manusia. Ia berlari sekuat tenaga, melewati lorong yang seolah memanjang tak berujung. Setiap langkah terasa lebih berat, seperti lantai menariknya ke bawah.
Namun suara langkahnya sendiri akhirnya membawanya pada titik di mana pintu keluar terlihat, meskipun samar. Namun sebelum ujung lorong benar-benar dekat, sesuatu menarik pergelangan kakinya. Rasmi jatuh keras, dagunya menghantam lantai. Ia menoleh melihat tangan pucat mencengkeram kakinya kuat. Di balik tangan itu, perempuan tanpa wajah merayap cepat. Gerakannya patah-patah, seperti tubuh yang sendinya tidak tersusun dengan benar. Rasmi memukul lantai, mencoba bangkit, berteriak, memeluk apapun yang bisa membantunya. Tapi ketika ia berbalik lagi, perempuan itu sudah tepat di atasnya. Wajah yang tidak memiliki muluk itu mendekat, namun dari lubang kecil itu mengalir bau busuk seperti tanah kuburan yang baru dibuka. Lalu, perempuan mengerikan itu mendekatkan wajahnya tepat ke wajah Rani. Dan suara itu terdengar lagi, lebih jelas, lebih dekat. "Kamu pasien terakhir." Tiba-tiba, cahaya lorong padam sepenuhnya. Hanya kegelapan yang tersisa, hening dan sunyi. Sejak malam itu, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Rasmi keluar dari puskesmas itu. Hingga kini, Rasmi tak pernah ditemukan.